Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hadapan Ling Chen, pertahanan apapun bisa diabaikan. Jika serangan itu mencapai sasarannya, kemungkinan besar akan terbunuh dalam sekejap. Bagaimanapun, Ling Chen mampu membunuh naga berserk kuno secara instan, makhluk alam Gua Puncak. Makhluk iblis terkuat King Sui hanya mendekati Gua Puncak. Binatang pembunuh naga sedikit lebih unik dan sepertinya bisa menahannya. Adapun sisanya, bahkan jika mereka tidak mati karena pukulan itu, mereka akan terluka parah. Namun, dengan kemampuan pedang terbang, mungkin mereka bisa lolos dari kematian tetapi tidak terluka. Saat itulah spider naga meludahi jaring tebal dan melindungi Raja Harimau berlian putih dengan itu. Diamond White Tiger King melarikan diri dengan semua yang dimilikinya saat binatang pembunuh naga bergegas ke depan. Namun, Harimau putih di seberangnya mencerminkan gerakan pada saat yang sama, menargetkan Raja Macan Putih Berlian yang melarikan diri. King Sui panik, tidak ada keraguan bahwa Harimau Putih ini akan mampu membunuh Raja Macan Putih Berlian hanya dalam sedetik. Pedang terbang senjata ilahi. Pedang panjang 3 inci ditembakkan ke arah mata Harimau Putih. Kecepatan pedang terbang cepat tapi begitu juga dengan Harimau Putih. Ia menghindari serangan itu dan melanjutkan pengejarannya untuk Raja Macan Putih Berlian. Pada saat itu, King Sui juga bergegas maju dan mempertahankan Raja Macan Putih Berlian ke alam Valet Jade Immortal dan Dark Phoenix, meninggalkan gajah naga primordial, binatang pembunuh naga, Black Eyes Divine Worm, boneka pertempuran, dan primordial Golden Bear. Kemampuan serangan beberapa makhluk ini semuanya tangguh, terutama primordial Golden Bear. Itu bisa melawan 3 tanpa kekalahan dan kemampuan 10 gua menjadi 2 kali lipat ketika mereka mencapai level 1. Ini menakutkan. Bagaimanapun, yang lain hanya memiliki 1/4 dari gua ke-10. Gua alam emas pemeliharaan tingkat 4 Ling Chen bahkan tidak sekuat gua ke-10 tingkat 1 King Sui. Boneka pertempuran memulai kembali rintangannya terhadap Macan Putih. Boneka pertempuran ilahi adalah kesadaran King Sui, dan karenanya, itu masih cukup baik. Pertempuran ini membuat King Sui sibuk sejenak, tetapi hatinya akhirnya sedikit tenang sekarang. Selama ada dukungan King Sui, akan sulit bagi mereka untuk kalah dari posisi ini. Formasi 10 paramitas pedang diubah menjadi formasi 5 elemen. Binatang pembunuh naga tinggal di sisi King Sui, siap untuk melakukan pukulan fatal pada saat itu juga. Formasi 5 elemen adalah kemampuan bertahan. Selama waktu ini, King Sui telah menggunakan segel kebijaksanaan Buddha dan secara luar biasa membiarkan binatang iblisnya dan dia untuk bertahan dan bertarung. Setelah semua ini, itu akhirnya menutup jarak kekuatan antara kedua belah pihak dan hampir menyamakannya. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno King Sui sangat menjengkelkan. Itu memungkinkan dia untuk melihat kekurangan bersama dengan bantuan Windwise Willow. King Sui masih memiliki binatang pembunuh naga dan pedang terbang di sisinya juga, dan karenanya semakin berani semakin lama mereka bertarung. Dia mulai bertarung seperti yang dia inginkan, semakin lama itu berlangsung. Jaring laba-laba naga juga terbukti berguna. Satu binatang iblis yang tidak beruntung dibungkus seperti pangsit dan dibunuh oleh binatang pembunuh naga. Binatang pembunuh naga adalah Algojo ketika melawan binatang iblis yang tidak bisa bergerak. Itu mampu menembus tengkorak mereka dan membunuh targetnya dalam sekejap. Ling Chen tidak lagi berani meremehkan King Sui. Dia sekarang menyadari bahwa lawannya itu aneh. Sementara kemampuannya sendiri melampaui mereka, formasi King Sui kuat dan pasti memiliki beberapa teknik atau harta karun yang unik. King Sui secara mengejutkan mampu menghalangi kemajuan mereka. Meski begitu, Ling Chen tidak panik. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat saat dia memegang tombak perak itu.
Beng! Posisi mendorong gunung King Sui terhapus saat Ling Chen mundur dengan 3 langkah. Segel Suantian. Sebuah menara batu perak raksasa jatuh dari atas Ling Chen. Latihan naga api primordial. King Sui mulai menggunakan serangan primordial. Saat dia melakukannya, dia akan memasukkan beberapa jarum perak dari waktu ke waktu, membuat Ling Chen kebingungan dalam sekejap. Beng! Groak! Gajah naga primordial meraung. Luka menganga muncul di tubuhnya dengan darah segar mengalir keluar. Macan putih telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam dan menimbulkan kerusakan serius pada tubuh gajah naga primordial. Hati King Sui tenggelam. Sementara itu, Ling Chen menusuk King Sui. Slash instan. Ini adalah salah satu teknik pembunuhan mengerikan Ling Chen. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Tyrannus Mountain Split, dan kecepatannya 2 kali lipat. Tekniknya sederhana dengan elemen penetrasi armor dan kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Banyak prajurit telah mati di bawah teknik slash instan dari Ling Chen. King Sui menyipitkan mata. Pada titik ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk menjadi terlalu khawatir lagi. Pedang terbang senjata ilahi, kunci tenggorokan. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum. Transposisi bintang. Tepat sebelum serangan Ling Chen sampai padanya, King Sui menyerang tanpa menghindar. Ada cahaya keemasan, efek dari Paragon Golden Armor. Serangan ini ditargetkan ke tenggorokan King Sui, teknik pembunuhan pamungkas. Pada saat yang sama, pedang terbang senjata ilahi mengiris leher lawan juga. Halo muncul di sekitar tubuh Ling Chen sebelum Stellar Transposition menghantam tengkoraknya. Boomim! Serangan itu tidak menyebabkan cedera parah. Namun, fokus King Sui adalah pada ulat sutra naga emas menggigit sumsum dan memasukkannya ke otak Ling Chen. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia menggunakan kartu truf seperti ulat sutra naga emas menggigit marau, dan dia juga tidak berharap untuk menggunakannya hari ini. Ini adalah pesona pelindung terakhir King Sui dan upaya terakhirnya untuk menang dengan gerakan mengejutkan. Ling Chen masih merupakan karakter yang menakutkan. Dia kuat, yang terbaik di antara generasi muda. Jumlah pria muda seperti dia di 9 benua bisa dihitung dengan 2 tangan. Jika mereka sekuat ini, lalu seberapa kuat orang-orang yang mendukung mereka? Ling Chen merasakan sesuatu di otaknya sebelum rasa sakit yang luar biasa menyergapnya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang memakan otaknya. Dia tenang lalu melihat bahwa itu adalah cacing emas kecil yang memakan otaknya sendiri. Dia ketakutan sekarang. Ini menakutkan. Dia mencoba segala cara untuk menyingkirkannya tetapi tidak berhasil. Dia mengangkat kepalanya dan mengunci pandangannya pada King Sui. Tidak perlu ini berakhir dengan kematian di antara kita. Aku tersesat. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengeluarkannya? Ucap King Sui dengan tenang. Mengapa kita tidak perlu mengakhirinya dengan kematian? 9 benua sangat besar dengan banyak kekuatan besar di sekitarnya. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Saya bukan orang suci tapi saya juga tidak jahat. Menjadi teman akan membuka lebih banyak jalan bagi kami. Kita mungkin bisa membantu satu sama lain di masa depan, apa yang Anda katakan? Ucap Ling Chen. Dia mentolerir rasa sakit di otaknya, tetapi dia berada di bawah belas kasihan King Sui sekarang. Dia tidak punya pilihan. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Kami sudah punya dendam. Jika aku membiarkanmu pergi, aku akan memiliki musuh lain. Ucap King Sui santai. Benda yang kau tinggalkan di kepalaku itu mengerikan. Tidak ada orang waras yang akan memprovokasi Anda. Apakah Anda tidak menginginkan harimau putih? Mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Ucap Ling Chen. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Cacing di kepalanya mulai menggerogoti. Pada tingkat ini, dia akan menjadi idiot jika tidak segera dikeluarkan bahkan jika dia tidak mati. Ini bagus. Senang rasanya bisa meraup beberapa manfaat setelah bertarung. Harimau kecil ini pasti enak. Baiklah, berikan saya harimau kecil itu, dan mari kita berteman, kata King Sui dengan serius. Itu, bisakah kamu tidak memakannya?
Bisakah Anda menganggapnya sebagai hewan peliharaan Anda? Itu telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Sayang sekali jika dimakan. Ling Chen gemetar. King Sui tahu bahwa pria itu menghargai harimau kecil ini. Seorang pria yang mulia tidak akan secara paksa merebut harta orang lain, dan sementara King Sui bukanlah orang yang mulia, dia tidak memiliki niat untuk mengambil harimau itu. Karena dia ingin berteman dengan Ling Chen, maka dia harus tulus. Itulah mengapa dia juga mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Dia hanya ingin Ling Chen menjalani proses untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. Baiklah, karena kamu sangat mengagumi harimau kecil itu, maka aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak percaya kamu benar-benar ingin berteman denganku. Namun, saya hanya berpikir bahwa akan lebih baik untuk tidak menjadi musuh. Saya punya terlalu banyak, dan itu melelahkan. King Sui menggelengkan kepalanya, menghentikan Ling Chen dari membatalkan dirinya sebagai tuan harimau putih. Adik laki-laki, aku seharusnya lebih tua darimu. Tidak perlu kata-kata lagi. Seperti kata pepatah, Anda melihat sifat asli seseorang seiring waktu. Cacingmu itu mengerikan, dan tidak akan sulit bagimu untuk membunuhku. Sejujurnya, saya mengenal Anda dan tidak akan mencari Anda. Meskipun saya tidak menyelesaikan kesepakatan saya telah berjalan di sepanjang benang tipis antara hidup dan mati. Saya dapat dianggap telah melunasi hutang saya. Ling Chen menghela napas. King Sui bisa merasakan teror dari ulat sutra naga emas menggigit sumsumnya sendiri juga. Dia tidak menggunakannya selama beberapa tahun, dan itu selalu ada di Central Palace Blood Essence Pool. Siapa yang tahu bahwa itu telah tumbuh sekuat ini sejak saat itu? Kejutan yang menyenangkan. Ling Chen menyebutkan bahwa benda ini adalah cacing ilahi dan mungkin cacing ilahi dewa pembunuh yang legendaris. King Sui merasa bahwa mungkin dia perlu menggunakan ulat sutra naga emas penggigit sumsum di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah 3 wilayah atas, dan dia tidak akan bisa melawan keberadaan mistis dan menakutkan itu. Ketika saatnya tiba, dia harus mengandalkan ulat sutra naga emas penggigit sumsum. King Sui mencabut ulat sutra naga emas penggigit sumsumnya. Satu-satunya hal yang Anda peroleh dari membunuh seseorang adalah kepalanya di lantai. King Sui tidak ingin membunuh, tetapi jenis pertempuran ini tidak memungkinkan seseorang untuk menahan diri. Harga menjadi pengasih akan menjadi yang paling kejam untuk dirimu sendiri. Tubuh Ling Chen bersimbah keringat dingin. Bagaimanapun, dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang kematian. Sejujurnya, dia tidak berpikir King Sui akan membiarkannya hidup. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan melakukannya jika peran mereka dibalik. Ling Chen menyeka keringatnya dan mendekati King Sui. Setiap binatang iblis dari sebelumnya disimpan, meninggalkan tanah kosong di sekitar mereka. Karena inilah semua orang beristirahat. Adik laki-laki, sejujurnya, aku tidak berpikir kamu akan melepaskanku. Ling Chen senang dan puas seperti dia baru saja diberi kesempatan hidup baru. Sebenarnya, aku tidak berniat membunuhmu. Apakah Anda masih membalas budi tabib ajaib Pang? King Sui tertawa. Saya tidak bisa mengatakan. Aku berhutang budi padanya, jadi tidak akan setia membicarakannya. Ling Chen berbicara dengan hormat. Puff, bukankah itu sama dengan Anda mengungkapkannya? Saya melihat Anda benar-benar tidak setia. Nuo Lan tertawa. Ling Chen menatap linglung di Nuo Lan. Wanita ini terlalu memikat. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia tertawa malu. Kakak, aku dikejutkan oleh kecantikanmu yang seperti Dewi. Saya ceroboh sebelumnya, tolong jangan tersinggung. King Sui tercengang. Menonton Ling Chen, dia menyadari bahwa dia masih muda. Nuo Lan sepertinya tidak menyalahkannya. Potong itu. Orang-orang yang berani mengatakan kata-kata itu kepadaku tidak memiliki akhir yang baik. Beberapa dari mereka bahkan bukan laki-laki lagi. Apakah Anda ingin mencobanya? King Sui dan Nuo Lan telah bersama selama beberapa waktu sekarang tanpa kemajuan, sama seperti dia dengan Ziche Sa. Sekarang King Sui tahu bahwa Nuo Lan sepertinya menyukai Ling Chen. Saya akan lewat.
Saya tidak pernah punya wanita. Jika saya berhenti menjadi pria begitu saja, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ling Chen menggelengkan kepalanya dengan panik. Hao Tian tertawa terbahak-bahak. Kamu masih perawan. Apakah itu memalukan? Ling Chen membeku saat dia sepertinya menyadari dia melakukan kesalahan kecil. Dia adalah, saya bisa memastikan dengan pandangan medis saya. Saya bertanya-tanya apakah Anda tidak diizinkan kehilangan keperawanan Anda karena kultivasi, tetapi menurut saya bukan itu masalahnya. Dan bukan berarti Anda tidak mampu, kecuali itu masalah psikologis. Ucap King Sui tersenyum. Jangan, aku akan memberitahumu sendiri. Jangan berspekulasi. Saya memang harus tetap perawan karena kultivasi saya sebelumnya, tetapi saya telah menerobos 3 tahun lalu, jadi itu tidak perlu lagi. Jadi, Anda tidak pernah melakukannya dalam 3 tahun, Hao Tian mendecakkan lidahnya pada Ling Chen. Saya tidak menemukan orang yang cocok. Saya orang tradisional. Kata-kata Ling Chen membuat banyak pria memutar mata. Nuolan mengalihkan perhatiannya ke King Sui. Kamu yakin apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Apa yang aku bilang? King Sui tersenyum. Ekspresi Nuolan tampak kaku. Bajingan, kamu tahu apa yang saya maksud. Cepat. Baiklah. Saya yakin. Apapun yang saya katakan sebelumnya adalah benar. King Sui mempertahankan senyumnya. Semua orang mengerti sekarang. Ternyata preferensi Nuolan pada pria adalah. Nuolan panik karena perhatian orang banyak padanya. Apa yang kamu lihat? Saya ingin menemukan seorang pria yang hanya menjadi milik saya. Mata Ling Chen berbinar. Apakah itu berarti saya bisa? Tatapan Nuolan menjadi dingin saat dia menatap Ling Chen. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang kita? Tidak, jangan marah, Nona. Kemarahan tidak baik untuk kesehatanmu. Oh iya, ini adalah Giant Spirit Divine Manor, kenapa tidak kita lihat ke dalam? Ling Chen bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Ling Chen tertarik padanya dan sangat bahagia. Saat itulah semua orang melihat kata-kata di dinding batu, Giant Spirit Divine Manor. Kata-katanya sepertinya sopan. Itu bukan jenis kecantikan mereka, tetapi mungkin karena era ketika itu ditulis. Itu memudar, tapi tulisan tangannya kuat, mengungkapkan perasaan keganasan yang tak tertandingi. Tidak ada pintu. Semua orang mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Kita bisa meledakkan dinding batu ini. Teknik penglihatan surgawi King Sui melihat bahwa itu kosong dan mendaratkan pukulan tepat setelah berbicara. Boomim, batu-batu raksasa runtuh, menampakkan lubang besar. Surga yang luar biasa. Merasakan ki spiritual dari dalam, Ling Chen tersenyum. Ayo masuk, mungkin ada beberapa harta di sana. Menarik kedua wanita itu bersamanya, kata King Sui. Ling Chen tanpa malu-malu mengikuti di belakang Nuolan dari kejauhan, tidak terlalu dekat atau jauh. Orang-orang memasuki lubang. Di dalam tidak gelap, ada terowongan sebagai koridor, tertutup lapisan debu tebal. Setelah beberapa kilometer, sebuah istana besar muncul di hadapan mereka. Tingginya sekitar 200 meter dengan lebar dan panjang beberapa kilometer. Merupakan proyek besar untuk membangun ini di sepanjang dinding gunung. Rumah raksasa jiwa ilahi. Kata-kata itu muncul sekali lagi di tengah istana besar dengan lukisan dinding di bawahnya. Lukisan itu menggambarkan raksasa yang kuat mengenakan baju besi, memegang tongkat besar atau tombak tanpa kepalanya. Ada meja batu di bawah lukisan itu tapi tidak ada apa-apa di atasnya. Ini mengingatkan King Sui pada kuil Daois sekali lagi. Mungkinkah itu adalah Giant Spirit Divine Manor yang asli? Setelah mencari di daerah tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa. Itu terlalu bersih, sampai-sampai kelihatannya sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Sebelum mereka pergi, King Sui mengambil lukisan dinding itu. Itu adalah gambar biasa, tetapi King Sui memutuskan untuk menyimpannya. Tepat saat dia membalikkannya untuk menggulungnya, dia tercengang. Ada peta dan sederet kata. Domain 9 matahari, Gunung Naga Sejati 9 matahari.
King Sui menyimpan peta itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan bisa pergi ke sana sekarang karena itu adalah domain terkuat dalam 3 wilayah atas. Mencari harta karun di sana sama dengan mencari kematian. Dia akan mengunjungi kembali tempat ini saat dia semakin kuat. Apa yang dia temukan seharusnya adalah peta harta karun. Secara keseluruhan, termasuk apa yang mereka dapatkan dari kuil Daois, mereka dapatkan dengan baik dari perjalanan itu. King Sui bahkan memiliki perasaan bahwa kuil Daois mungkin telah bergeser dari sini. Kelompok itu meninggalkan wilayah itu setelah seminggu dan bahkan bangsa Bintang Es. Meskipun itu dekat kota Kaisar Negara Bintang Es, King Sui tidak ingin kembali. Nine Stars Domain memiliki tempat khusus yang lebih tinggi dari negara manapun. Kota Kaisar Bintang 9. Dikatakan bahwa disinilah 9 bintang berkumpul dan di mana itu dilindungi oleh 9 bintang. Itu adalah kota besar dan tempat paling menakutkan di domain 9 bintang. Kota Kaisar Bintang 9 dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Setiap kekuatan yang kuat akan memikirkan cara untuk masuk ke sini. Sekte Tombak Perkasa 9 Benua, klan Ling Chen, berada di kota Kaisar Bintang 9. King Sui ragu-ragu tetapi memutuskan untuk pergi pada akhirnya. Gerbang Iblis dan Istana Ilahi seharusnya menjadi yang terkuat di domain Bintang 9. King Sui benar-benar harus berhenti di situ untuk sementara waktu. Kemampuannya sendiri tidak lagi cukup untuk mengabaikan kelompok prajurit superior lainnya. Ling Chen secara alami menyambut King Sui dan yang lainnya. Hatinya sepenuhnya tertuju pada Nuolan sekarang, dan dia berencana untuk mengikuti King Sui. Tentu saja, dia punya motif tersembunyi, tapi sepertinya itu tidak merepotkan sekarang. Selain itu, dia telah mengalami kemajuan dengan Nuolan selama beberapa hari terakhir seperti berjalan-jalan bersama sesekali. Kota Kaisar Bintang 9, King Sui dan yang lainnya telah mencapai kota legendaris 9 bintang domain. Ada aura aneh yang menerjang mereka saat mereka memasuki kota Kaisar Bintang 9. Ini adalah bentuk kekuatan cadangan. Kota Kaisar Bintang 9 telah ada sejak lama. Dikabarkan bahwa mereka telah ada sejak zaman kuno dan merupakan salah satu tautan terlemah dalam 3 wilayah atas. Namun, bahkan 9 bulan atau 9 domain matahari tidak akan meremehkan kota Kaisar 9 bintang. Rumah Ling Chen ada di sini, dan dia akrab dengan daerah itu. King Sui menolak undangan Ling Chen dengan sopan dan tinggal di sebuah penginapan di sini. Ling Chen juga tidak bersikeras. Sementara hubungan mereka baik selama beberapa hari terakhir, setiap orang memiliki kebebasannya sendiri. Selain itu, mereka belum sepenuhnya percaya satu sama lain. Nona Nuolan, tolong kumpulkan beberapa informasi tentang tempat ini segera dan bangun istana di sekitar area ini. King Sui tersenyum pada Nuolan. Itu bukan masalah. Nuolan tersenyum dan pergi. King Sui berdiri di dekat jendela kamarnya. Dia berada di lantai 6 dan bisa mengamati jalan di bawahnya. Itu tidak terlalu tinggi, dan dibatasi dalam pandangan. Para wanita masuk dan King Sui tersenyum. Mereka masih minum. Itu hidup di aula. Saya berkenalan dengan beberapa orang dan mendengar berita. Shen Huang berbicara saat dia duduk di tempat di samping King Sui. King Sui memeluk seorang wanita di setiap lengan dan melihat keluar. 9 benua medis sekte harus ada di sini juga. Oh iya, apa pendapatmu tentang Ling Chen? Bei Huang Fan kemudian angkat bicara. Secara naluriah, saya pikir dia baik-baik saja. Dia bukan salah satu dari orang yang licik dan licik itu. Anda mengatakannya sendiri, dia tidak pernah memiliki seorang wanita. Sepertinya dia punya prinsip. Kata-kata Bei Huang Fan mencerminkan pikirannya. Dia tidak akan setuju Ling Chen berkencan dengan Nuolan jika tidak. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa King Sui dapat mengendalikan hubungan Nuolan. Tetapi jika Ling Chen benar-benar brengsek jahat, maka dia tidak akan keberatan melakukan sesuatu di belakang punggung mereka. Kami mendengar sesuatu di aula tadi.
Seorang pemimpin sekte gerbang iblis yang kuat muncul di kota Kaisar Sembilan Benua dan merupakan kecantikan yang tak tertandingi di generasinya, kata Shen Huang dengan lembut. King Sui tidak mengungkapkan sesuatu yang terlalu luar biasa. Dia tahu bahwa mereka sedang membicarakan Tantai Lingyan dan berharap dia ada di sini. Meskipun dia tidak menganggap itu aneh, dia masih merasa sedikit gelisah dengan berita itu. Namun, dia tidak harus menunjukkannya di depan kedua wanita itu tidak adil bagi mereka. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya jika kita bertemu dengan mereka. Masalah ini, King Sui menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Nuolan memberitahu King Sui tentang beberapa kekuatan penting di kota Kaisar Bintang 9, seperti Rumah Makanan 9 Benua, Gerbang Iblis 9 Benua, Sekte Medis 9 Benua, Sekte Tombak Perkasa 9 Benua, Rumah Kain 9 Benua, 9 Benua Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengobatan 9 Benua, Perkumpulan Petualang 9 Benua dan seterusnya. Selain itu, mereka telah membeli rumah besar di lokasi yang layak. Terlepas dari istilah resmi yang dibeli, tempat itu sebenarnya ditemukan oleh Ling Chen dan mereka tidak menghabiskan banyak uang. Sangat mudah bagi 9 benua sekte tombak perkasa untuk membangun sebuah istana bahkan di kota Kaisar Bintang 9. Lokasi rumah bangsawan itu layak, berdiri di sepanjang salah satu jalan terbaik dan di persimpangan di mana arus lalu lintas yang baik. Yang terpenting, manor ini dibangun kembali. Itu baru saja selesai tetapi mereka tidak menggunakannya. Renovasi juga dilakukan. King Sui tidak bisa diganggu dengan mengulang renovasi, terutama karena itu sudah bagus untuk memulai. Ini akan menjadi balai masakan kerajaan, dan mereka akan berhenti di sini untuk beberapa waktu. Namun, King Sui tahu bahwa mereka harus pergi pada suatu saat. Dia sebenarnya bingung sekarang. Istana ilahi dan gerbang iblis hidup berdampingan. Meskipun mereka melawan satu sama lain, tapi itu seperti kebaikan dan kejahatan di zaman kuno. Tidak ada kebaikan tanpa kehadiran kejahatan. Dewa pertempuran ada untuk gerbang iblis, dan tanpa yang terakhir, tidak akan ada istana ilahi. Selain itu, gerbang iblis dan istana ilahi juga merupakan bentuk eksistensi di 9 benua, seperti kediaman makanan 9 benua dan yang lainnya. Oleh karena itu, King Sui tidak lagi merasa perlu untuk menghancurkan gerbang iblis. Mereka akan muncul kembali bahkan setelah dihancurkan. Tidak ada cara untuk melenyapkan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, hal itu akan muncul kembali dalam bentuk baru dan bahkan kebaikan bisa berubah menjadi kejahatan. Ini hanyalah hukum alam. King Sui telah mencapai pencerahan tentang banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia tidak pernah sadar seperti dia sekarang. Setelah mengalami begitu banyak, dia benar-benar merasakannya. Dia sadar sebelumnya, tetapi dia tidak pernah merasakannya. Oleh karena itu, cara King Sui sekarang sebagian besar karena Tantai Lingyan, dan dia memiliki firasat bahwa jika Tantai Lingyan menjadi keberadaan terkuat 9 benua iblis gerbang, maka mungkin itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Misalnya, mereka bisa menulis ulang aturannya. Karena dia tidak akan menghancurkan mereka, maka dia bisa membimbing mereka. Mungkin akhir seperti itu akan menjadi yang terbaik. Setelah memikirkannya, roh King Sui terangkat. Imperial Cuisine Hall juga siap dibuka untuk bisnis. Bukan masalah besar untuk membuka toko di Nine Stars Emperor City, tetapi setiap industri memiliki aturannya sendiri, dan kekuatan yang lebih kecil memiliki aturannya sendiri. Misalnya, untuk membangun hubungan, sapa mereka sebelumnya. Ini bahkan lebih benar untuk kekuatan yang lebih besar. Ini tidak seperti berurusan dengan badan perpajakan perdagangan di kehidupan sebelumnya, tapi masih ada kebutuhan untuk menghubungi mereka. Bagaimanapun, ada tuan kota di kota Kaisar Bintang 9, dan mereka memiliki beberapa organisasi di bawah mereka. Pembayaran harus dilakukan dengan kekuatan di sini, seperti pajak atau biaya perlindungan. Jalan King Sui dengan nama 9 benua sekte tombak perkasa dan mereka mengandalkan Ling Chen untuk pembukaan balai masakan kekaisaran. Tidak peduli apa,
Lin Chen masih memiliki bobot di antara generasi ini. Pembukaan Imperial Cuisine Hall tidak terlalu ramai. Selain itu, tidak banyak dari 9 benua Mighty Spear Sekte yang berkunjung juga. Lin Chen datang, tentu saja, dan membawa serta beberapa saudara kandungnya. King Sui tidak membiarkan Lin Chen membuat keributan terlalu banyak karena dia tidak berpikir itu perlu. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi. King Sui memiliki sekitar 20 hingga 30 orang di sini, bersama dengan lusinan orang dari sisi Lin Chen. Meskipun Lin Chen merendahkan, masih ada beberapa orang yang datang untuknya. Awalnya tidak sampai 100 tamu, tapi grand opening sebuah toko selalu diiringi dengan suara petasan yang menarik kerumunan pejalan kaki. Lagi pula, lokasinya bagus dan ada banyak yang penasaran untuk memeriksa pendirian baru. Katakan, bos, apa sebenarnya Imperial Cuisine Hall ini? Teriak salah satu tamu. Terutama untuk tujuan penyembuhan, tapi kami juga menyajikan makanan, jawab King Sui. Ide yang sangat baru. Penginapan lain akan menyediakan makanan dan minuman gratis selama pembukaan sementara ruang medis mengizinkan konsultasi gratis. Apakah Anda punya aktivitas seperti itu di sini? Teriak tamu lain. Ya tentu saja. Pendaftaran tersedia untuk konsultasi gratis, dan makanan gratis akan tersedia di sisi lain. King Sui tertawa. Baiklah, aku akan mendaftar. Saya juga. Tapi, apakah tabib di sini baik-baik saja? Saya sudah lama menderita penyakit yang tak terkatakan, tetapi biaya pengobatannya terlalu mahal. Gratis kan? Kata seorang pria yang pincang. Tempat itu ramai dalam sekejap. Lagi pula, ada banyak orang yang bergabung dengan kerumunan demi kepentingan itu, dan ada taktik penjualan yang bagus untuk menyediakan layanan gratis. Banyak orang datang bukan untuk menabung tetapi untuk menikmati suasana. Haha, kudengar aula masakan kekaisaran dibuka. Kata-kata besar apa? Anda bahkan menjalankan ruang medis. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melakukan ini. Suara yang jelas dan hidup terdengar di telinga mereka. Itu adalah seorang pria. Orang-orang tidak bisa menebak usianya, tapi dia memiliki aura yang lembut di sekelilingnya. Orang-orang di sekitar semua menyambutnya ketika mereka melihatnya. Selamat siang, Tabib Ajaib Hua. Tabib Ajaib. King Sui memperhatikan pria itu dan tahu bahwa dia berasal dari 9 benua medis sekte. Satu-satunya dendam yang dia miliki dengan organisasi ini adalah dengan Tabib Ajaib Pang, dan dia tidak membunuh lemak itu saat itu. Namun, pada saat dia melihat si gendut, dia akan membuat penyesalan yang terakhir. Tentu saja, dia tidak akan membunuhnya, tapi melumpuhkannya akan menyenangkan. Tabib Ajaib Pang tidak memiliki banyak prestasi dalam kultivasi, tetapi keterampilan medisnya sangat penting. Tapi bagaimanapun King Sui menutupi fakta bahwa dia telah merusak ginjalnya. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi kesehatannya, dia tidak lagi dapat meningkatkan harta karunnya. Ingin menarik perhatian wanita King Sui. Ini akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cinta termasuk mencintai orang itu dan orang-orang yang terhubung dengannya, dan hal yang sama berlaku untuk kebencian. Oleh karena itu, King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang 9 benua medis sekte. Lebih buruk lagi, Tabib Ajaib Hua ini datang dengan sikap kurang ajar yang memperdalam kesan buruk King Sui terhadap mereka. Apakah kata-katamu layak untuk dikentalkan di sekitar sini? Benar, lagi pula kamu siapa? King Sui hanya tersenyum acuh tak acuh padanya. King Sui tahu ini adalah wilayah dari 9 benua sekte tombak perkasa, dan yang disebut Tabib Ajaib Hua tidak memiliki hak untuk kentut seperti ini. Namun, seorang praktisi medis yang hebat akan menuntut rasa hormat seperti itu kemanapun mereka pergi, seperti kasus ini. 9 benua medis sekte adalah kekuatan mengerikan di wilayah ini. Jadi, kemanapun dia pergi, mereka akan menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimanapun,
Ada terlalu banyak orang yang berutang bantuan 9 benua sekte medis yang menyamai kekayaan besar bagi mereka. Sebagian besar talenta hebat di bidang medis dikendalikan oleh mereka. Artinya, menyinggung mereka akan mengakibatkan konsekuensi yang parah. Haha, kamu baru, kan? Anak muda, sekte medis 9 benua saya tidak membutuhkan wilayah apapun karena kami memiliki hak untuk berbicara kemanapun kami pergi. Jika saya mengizinkan Anda untuk membuka bisnis Anda, maka Anda bisa. Jika tidak, Anda harus mematuhinya. Jadi, tutup tempat ini dan enyahlah, kata tabib Hua, tampak sombong dan angkuh. Dalam kata-kata King Sui, dia hanyalah bajingan yang sok. Apakah sangat menyenangkan mengucapkan kata-kata itu? King Sui juga tidak marah. Dia sangat menyadari keterampilan medisnya sendiri dan tidak takut dengan pembatasan dari 9 benua sekte medis. Kamu, anak muda, kamu tidak tahu apa-apa tentang kerumitan hal. Tabib ajaib Hua terengah-engah. Yang lain memanggilmu tabib ajaib Hua. Namun, Anda bahkan tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda sendiri, namun Anda memiliki keberanian untuk mengklaim gelar tersebut. Bukankah itu lucu? Kata King Sui dengan dingin. Omong kosong. Penyakit apa yang saya derita? Itu sampah. Tabib ajaib Hua terkejut, tapi dia tidak memberikannya begitu saja. Aku bahkan lebih membencimu karena menjadi pengecut. Bukan masalah besar jika seorang praktisi medis tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, namun Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan Anda. Dari titik ini saja, saya yakin bahwa Anda adalah yang terjauh dari menjadi tabib ajaib. King Sui menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tabib ajaib Hua tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai kata-kata anak laki-laki ini, tetapi mereka masih memprovokasi dia. Namun, dia telah mengalami banyak hal dan berhasil berbicara dengan tenang. Aku belum pernah menyebut diriku tabib ajaib. Itu adalah gelar yang diberikan orang lain padaku. Jika itu diberikan oleh orang lain, maka itu berarti mereka memuji Anda. Tetap saja, Anda tidak malu menerimanya, ucap King Sui. Saya tidak menerimanya. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah satu, kata tabib ajaib Hua dengan sombong. Itu adalah upaya untuk mempertahankan reputasi baik sekaligus memiliki niat buruk. Anda mengaku tidak mengakuinya, tetapi Anda sombong seperti ayam jantan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda telah menerima gelar itu di hati Anda. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Tabib ajaib Hua telah lama mengakui dirinya sebagai tabib ajaib. Sungguh penghinaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan ayam jago. Tabib ajaib Hua adalah seseorang yang berstatus, dan wajahnya menjadi tenang karena kekasaran King Sui yang terus-menerus. Karena kamu akan membuka aula medis, tunjukkan kemampuanmu. Jika Anda tidak dapat menyembuhkan mereka, maka tutuplah tempat ini. Tabib ajaib Hua memiliki keyakinan tertinggi mengenai keterampilan medisnya, dan mencari pasien adalah hal yang lebih mudah. Karena ada banyak yang telah mendaftar untuk perawatan, jika King Sui tidak dapat menyembuhkan mereka, maka dia akan membuat King Sui keluar dari sini. Adapun para penonton, mereka secara alami tidak akan maju jika mereka melihat bahwa King Sui tidak dapat menyembuhkan mereka. King Sui memiliki motif tersembunyi untuk mengganggu tabib ajaib Hua. Misalnya, untuk memiliki tabib ajaib 9 benua sekte medis Hua diiklankan untuknya. Ini akan berdampak besar, sekaligus mempermalukan organisasi mereka. Dia percaya akan ada orang lain dari 9 benua medis sekte yang akan menantangnya. Pokoknya, reputasinya akan melambung ketika saatnya tiba. Orang-orang di kota Kaisar Bintang 9 kuat, tetapi King Sui tidak berpikir akan ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, di sisinya, Lin Chen juga seorang ahli luar biasa di kota Kaisar Bintang 9 dan merupakan salah satu yang terkuat di generasi muda. Jika keahlian medisnya menjadi terkenal, maka pengaruhnya akan semakin besar. Jika hanya alam dewa pemeliharaan miliknya yang dapat menembus ke tingkat berikutnya, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan siapapun di domain 9 bintang, kota Kaisar Bintang 9. Tabib,
Saya di sini untuk mencari pengobatan. King Sui dan tabib ajaib Hua telah berpisah untuk sementara waktu ketika seorang pria berjalan mendekat. Daftar dan ambil nomor jika Anda ingin berobat. Hao Tian berbicara tanpa ragu-ragu. Antri pantatmu. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya di sini untuk mencari pengobatan dari Anda. Jangan tidak tahu malu. Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan bahwa saya akan meruntuhkan tempat ini? Mata pria itu seperti mata ular berbisa. Orang normal akan membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dari tatapannya. Saya sebenarnya tidak percaya. Mengapa kamu tidak mencobanya? Hao Tian menjawab dengan acuh tak acuh. Hao Tian, kamu bukan tandingannya. Karena Anda di sini untuk mencari pengobatan, maka mari kita lakukan itu. King Sui berjalan dan tersenyum. Sudah waktunya untuk memulai pengobatan untuk orang lain. Hao Tian memelototi pria itu. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu punya keinginan mati? Pria yang mampu meludah dengan jijik. Baiklah, sesi konsultasi sudah dimulai. Ayo daftar dan dapatkan nomornya. Ucap King Sui hanya tersenyum. Nak, apakah kamu menganggap kata-kataku sebelumnya sebagai sampah? Pria itu sangat marah dan menggunakan mata ular yang sama saat dia memelototi King Sui. Karena kamu menyebutkannya, maka kami akan memperlakukannya sebagai sampah. Jangan buang waktu kita. King Sui melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir lalat. Kamu meminta untuk mati. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Tinju dari pria itu terayun ke arah King Sui. Dari sudut pandang pria ini, King Sui tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sebagai praktisi medis. Dia pikir dia bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Akan lebih baik jika itu terjadi, karena itu akan mengakhiri segalanya untuk selamanya. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Sesaat sebelum pukulannya mendarat di King Sui, yang terakhir menarik napas ringan lalu menyilangkan lengannya. Wosh! Kekraak! Dengan putaran, serangkaian suara retak bisa terdengar. Dan bersamaan dengan itu, lengan lelaki itu langsung berubah menjadi adonan pisang goreng. Pada tahap ini, siapapun yang ingin bersaing secara fisik dengan King Sui sedang mencari kematian. Lebih jauh lagi, dengan pengetahuan King Sui tentang persendian, titik akupuntur, dan teknik, dia bisa saja menjatuhkan pria ini 18 jalan ke bawah. King Sui adalah yang paling berpengalaman dalam menyerang kelemahan, dan serangan ini benar-benar melumpuhkan lengan pria itu. Meskipun lengan bisa disembuhkan, masih sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, obat-obatan herbal dan pil berharga yang disempurnakan oleh seorang alkemis lebih kuat di 9 benua. Mereka bahkan memiliki obat yang dapat menghidupkan orang mati. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh sembarang orang. Biasanya, hanya organisasi yang sangat kuat yang memiliki obat seperti itu, tetapi mereka masih sangat langka. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak akan menggunakannya. Seseorang seperti pria ini tidak akan memiliki hak untuk menggunakannya. Beng! Setelah itu, King Sui mengusir pria itu dengan telapak tangan. Pria itu bukan tandingan King Sui, tapi dia masih lebih kuat dari Hao Tian. Prajurit seperti itu sudah memiliki beberapa posisi, tetapi pria itu tidak memiliki reputasi yang baik. Dia juga digunakan oleh 9 benua sekte medis kali ini, dengan tujuan menyebabkan kekacauan di Imperial Cuisine Hall. Ekspresi tabib ajaib Hua bergeser sekali lagi. Dia menyadari kemampuan pria itu dan berpikir bahwa pria ini cukup untuk menangani King Sui. Siapa tahu dia akan lumpuh hanya dalam satu gerakan. Seberapa kuat pemuda ini? Namun, memikirkan kembali, mereka harus memiliki kekuatan cadangan untuk menjadi berani dan kurang ajar di kota Kaisar Bintang 9, terutama di depan sekte medis 9 benua. Pikirannya melayang ke keterampilan King Sui. Tabib ajaib Hua merasakan gelombang kegugupan. Seperti inilah manusia. Dia tidak tahu dari mana asal King Sui. Bagi seorang pria muda untuk menjadi terampil ini, apakah mereka yang mendukungnya akan sederhana? Manusia suka berspekulasi, atau lebih tepatnya,
itu adalah semacam kebiasaan berpikir. Itu bukanlah hal yang buruk. King Sui memanfaatkan asal-muasal misteriusnya untuk membuat orang lain menebak-nebak. Dia pernah berkata bahwa dia berasal dari Martial Saint Divine Palace, Martial Saint Palace, dan bahkan Martial Saint Secret Land. Yang terpenting, semua tempat ini sepertinya ada. Namun, setelah sekian lama, dia belum pernah mendengar tentang mereka. Dia tidak peduli tentang itu. Orang bisa berpikir apapun yang mereka inginkan. King Sui tidak memaksa pria itu untuk mengakui siapa di balik ini. Pertama, pria itu tidak akan pernah mengatakan, dan bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada artinya bagi mereka menamai 9 benua medis sekte. Dia tidak ingin masalah dengan 9 benua medis sekte menjadi lebih buruk. Dia tidak punya niat untuk memulai perkelahian atau permusuhan. Oleh karena itu, dia tidak bertanya apa-apa dan dia juga tidak peduli tentang tabib ajaib Hua. Dia baru saja memulai perawatan gratisnya. Kali ini, King Sui melakukan semuanya sendiri. Dia tidak punya pilihan karena tidak ada orang di sekitarnya yang cocok. King Sui tahu dia perlu mendapatkan seseorang untuk memegang benteng di sini, tetapi siapa yang bisa dia temukan? Saat dia merenung, dia memulai pengobatannya, mengambil obat di tempat yang diperlukan, memberikan akupuntur jika diperlukan. Kecepatan dia bekerja sangat mengejutkan. Tabib ajaib Hua mulai mengerutkan kening saat dia melihat dari samping. Meskipun penyakit pasien ini bukan masalah besar, kefasihan, keterampilan, kecepatan, dan keefektifan King Sui masih mengejutkan. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Di antara orang-orang ini, ada yang mengidap penyakit yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diungkapkan seperti orang yang terlatih-tatih sebelumnya. Tabib ajaib Hua akan bisa menyembuhkan mereka, tapi butuh waktu dan ramuan yang berharga. Namun, King Sui hanya membutuhkan waktu 15 menit, beberapa jarum emas, dan teknik untuk menyembuhkannya. Dia tidak percaya, bingung dengan pemandangan itu. Jika bukan karena pria yang terlatih-tatih ini telah berkonsultasi dengannya sebelumnya, dia akan berpikir bahwa kasus ini hanyalah pertunjukan yang telah dilatih. Kemarilah, biar saya lihat dan lihat apakah Anda sudah sembuh total. Tabib ajaib Hua memanggil pria itu. Paul Tai, mantan pria yang terlatih-tatih, sedikit mengernyit ketika tabib ajaib Hua memanggilnya. Dia pernah mendekati yang terakhir untuk perawatan, tetapi biayanya sangat tinggi yang menyebabkan dia melepaskan perawatan karena ketidakmampuannya untuk membelinya. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi Old Tai merasa tidak nyaman. Tabib ajaib Hua tidak ingin merawatnya, namun dia menyuruhnya berkeliling seperti ini. Dia tidak keberatan membiarkannya memeriksa apakah dia sudah sembuh total, tetapi bibirnya menyemburkan sesuatu yang lain. Lupakan saja, saya tidak mampu membelinya. Tidak, saya tidak akan mengenakan biaya. Saya hanya ingin membantu melihatnya. Tidakkah kamu ingin tahu apakah kakimu sudah sembuh total? Tabib ajaib Hua menanggapi. King Sui secara alami mendengar keributan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tabib ajaib Hua mengklaim bahwa itu tidak sepenuhnya sembuh atau akan kambuh, dia tidak akan keberatan memberikan pukulan keras ke wajahnya. Paul Tai masih mendekati tabib ajaib Hua pada akhirnya. Tabib ajaib Hua memeriksa kakinya dan mengerutkan kening. Dia terkejut, keterampilan medis anak muda ini sangat menakutkan. Meski begitu, kata-katanya bertentangan dengan pikirannya. Paul Tai, meski kakimu terlihat baik-baik saja sekarang, masih akan ada sedikit masalah di masa depan. Ah, masalah apa? Paul Tai terkejut. Bagaimanapun, kakinya terasa baik-baik saja. Namun, dia merasa tidak nyaman karena itu menjadi masalah di masa depan. Lagi pula, kehilangan apa yang Anda peroleh lebih buruk daripada mendapatkan kembali apa yang hilang. Kakimu kelihatannya sudah sembuh sekarang, tapi itu hanya sementara. Itu akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan. Percayalah dan biarkan aku mentraktirmu. Bagaimana dengan ini? Karena uang adalah masalahnya, saya akan memperlakukan Anda secara gratis,
tabib ajaib Hua berkata dengan sungguh-sungguh. King Sui tertawa. Dia pernah melihat tidak tahu malu sebelumnya tetapi tidak pernah sejauh ini. Old Tai bukanlah orang bodoh, tapi masalah ini menyangkut kakinya sendiri. Ketika dia pergi ke tabib ajaib Hua sebelumnya, yang terakhir bahkan tidak akan memperlakukan siapapun ketika harganya hanya sedikit lebih rendah. Meskipun dia tidak memiliki uang sebanyak itu, mengapa tabib ajaib Hua tiba-tiba begitu murah hati dalam menawarkan pengobatan gratis? Tabib ajaib Hua bisa melihat keraguan Old Tai dan tidak bisa menahan untuk tidak menatap dengan dingin. Baiklah, kita akan memperlakukannya seolah-olah aku belum pernah mengatakan ini. Jangan datang mencariku setelah waktu setengah bulan dan mengatakan bahwa kamu butuh bantuan dengan kakimu. Haha, apa kamu berencana mematahkan kakinya setelah setengah bulan? King Sui menertawakan itu. Kamu ucap tabib ajaib Hua terkejut. Dia memang punya pikiran itu. Bagaimanapun, dia telah membuat putusannya sebelumnya, jadi dia harus melumpuhkan pria itu setelah setengah bulan. Tabib Hua, kan, saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti Anda. Apakah Anda pikir saya mudah untuk disinggung? Tidakkah menurutmu aku akan tahu apakah aku berhasil menyembuhkan seseorang atau tidak? Apalagi ginjal Anda sudah setengah rusak. Anda tidak bisa melakukan hubungan intim, bukan? Anda tidak bisa menyembuhkannya, bukan? Ini adalah karma skema. Sebelum ini, Anda dapat mengklaim bahwa praktisi medis tidak merawat diri mereka sendiri, tetapi itu sebenarnya karena keterampilan medis Anda buruk. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini, enyahlah. King Sui mengarahkan kata-katanya padanya dengan jijik. Kamu mengatakan omong kosong. Tabib ajaib Hua balas meludah dengan marah. Saya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saya memiliki beberapa teknik akupuntur di sini yang dapat membuat Anda mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mencoba? King Sui mengeluarkan jarum emas dan memandang tabib ajaib Hua. Ekspresi miraculous Pisician Hua berubah drastis. Dia telah mendengar tentang keterampilan akupuntur yang akan membuat seseorang hampir terhipnotis. Sebelum dia bisa menghentikan King Sui, yang terakhir sudah menusuknya. Kepada publik, King Sui bertanya, ada yang punya pertanyaan. Dia akan mengatakan apapun yang muncul di benaknya sekarang. Bisakah kamu benar-benar tidak berhubungan dengan wanita sekarang? Iya, tabib ajaib Hua menjawab dengan linglung. Apakah kakiku benar-benar belum sembuh total? Akankah itu kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan? Kakimu sudah sembuh. Ini tidak akan kembali ke keadaan semula. Aku berbohong. Apakah biaya perawatan yang Anda kutip sebelumnya terlalu mahal? Ya, sekitar 5 kali lipat harganya. Akhirnya, tabib suci Hua dipukuli oleh publik dan dilempar ke jalan. Pada saat yang sama, reputasi sekte medis 9 benua menurun dengan cepat dan berita menyebar. Jika tidak diumumkan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, obat tidak ternilai harganya. Namun, sekarang semua orang mengetahuinya, itu menjadi masalah yang sama sekali baru. Tabib ajaib Hua dipukuli oleh kerumunan. Meski tidak menderita luka serius, wajahnya bengkak karena tomat berdarah. Dia bahkan pernah diludahi di wajahnya sebelum pergi dengan sedih. Imperial Cuisine Hall ramai setelah kejadian itu, dan sekarang semua orang mengenali keterampilan medis King Sui. Banyak orang datang untuk mencari pengobatan, tetapi kebanyakan dari mereka diundang oleh orang lain dari mulut ke mulut. Itu gratis. Tidak hanya itu, Imperial Cuisine Hall juga membagikan Jade Steamed Buns gratis di sisi lain, 1 per pelanggan. Efeknya sebenarnya lebih baik daripada ruang medis. Bukankah 1 terlalu sedikit? Mengapa saya tidak bisa membelinya? Berapa harganya? Seseorang tidak menyerah. Siapa yang tahan jika mereka hanya bisa mendapatkan salah satu dari makanan lezat seperti itu? Benar, bos. Berapa harganya? Tidak gratis, mari kita beli. Ini roti terbaik yang pernah kumiliki. Itu bahkan lebih baik dari hati naga atau sumsum phoenix. Ini tidak berlebihan.
Mengapa hati naga atau sumsum phoenix enak? Itu karena terlalu langka, dan karena itu adalah sesuatu yang didambakan orang. Semuanya, tolong diam. Ini adalah hari pertama pembukaan kami, dan kami tidak dapat membuat terlalu banyak hal ini juga. Kami meminta pengertian Anda, jadi berhentilah membuat keributan. Siapapun yang terus melakukannya akan tidak diperbolehkan untuk membeli di masa mendatang. Tang Xi mengumumkan, mereka belum menemukan pembantu, jadi Tang Xi dan Luo Lan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tempat ini. Kata-katanya efektif, tetapi masih ada beberapa yang tidak puas. Seorang pria yang sangat tinggi dan besar melangkah maju saat ini. Dia tampak ramah, dengan kulit cerah dan cerah. Kepalanya yang botak menarik perhatian kemanapun dia pergi. Hal ini benar-benar tidak buruk. Tapi apa kau hanya berakting? Ucap si gemuk besar sambil menggaruk kepalanya. Ah, kamu juga di sini, dewa kuliner. Seolah-olah tidak ada yang memperhatikan lemak ini. Mungkin itu karena Jades Tiamat Bun terlalu lezat sehingga mereka mengabaikan kehadiran dewa kuliner ini di tengah-tengah mereka. Lemak itu adalah dewa kuliner dan berafiliasi dengan 9 benua makanan residence. Dewa kuliner, jadi menurutmu roti ini juga enak? Dewa kuliner, maukah kamu membuat roti ini? Tempat itu semrawut dan ramai dengan kehidupan saat itu. Lemak itu juga tidak menganggapnya aneh. Dengan tawa kecil, dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya menyapu tempat itu dan mendarat di King Sui sebelum berjalan. Bos, si gemuk itu menyapa King Sui. Kamu adalah dewa kuliner. Anda pasti dari Nine Continents Food Residence. King Sui tidak bertele-tele. King Sui pernah berselisih dengan 9 benua makanan residence, tapi itu hanya perselisihan kecil dengan cabang di bawah mereka. Ada terlalu banyak cabang di Nine Continents Food Residence, tetapi masalah seperti itu bisa terjadi dua arah. Jika itu kecil, maka itu bukan masalah besar. Jika itu besar, maka secara tegas, King Sui akan menjadi musuh dari seluruh rumah makanan 9 benua. Kenapa? Apakah saya tidak disukai? Si gendut menggaruk kepalanya dan bertanya. King Sui tertawa. Gendut ini lugas dan tulus, mudah disukai oleh orang lain. Kami menyambutmu, tapi terlepas dari apakah kamu seorang dewa kuliner, kamu berada di wilayahku, jadi kamu harus mematuhi peraturanku. Tapi aku tidak menimbulkan masalah. Si lemak menjawab, menjatuhkan tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? King Sui bertanya. Aku mendengar tentang Imperial Cuisine Hall yang baru saja dibuka dan ingin melihat apakah kamu memenuhi gelar Imperial Cuisine, jawab si gemuk. Kamu tidak memulai kunjungan, kan? King Sui tertawa. Si gendut tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan benar. Seseorang pasti telah mengirimnya, dan tak perlu dikatakan bahwa rumah makanan 9 benua di sini ada di belakangnya. Karena orang-orang dari 9 benua sekte medis ada di sini, tidak mengherankan jika rumah makanan 9 benua ada di sini juga. Ini akan menjadi situasi yang berbeda jika 9 benua Mighty Spear sekte ikut campur, tetapi King Sui menolak untuk membiarkan Ling Chen melakukannya. Bagaimana King Sui akan mempromosikan dirinya jika Ling Chen ikut campur? Akan lebih cepat dan lebih viral untuk melakukannya dengan cara ini. Saya ingin bersaing dalam keterampilan kuliner dengan Anda pada awalnya, tetapi sekarang saya tahu saya bukan tandingan Anda dan tidak ingin lagi melakukannya. Hanya, bisakah Anda memberi saya 2 roti? King Sui tercengang sebelum tersenyum. Tentu. Kami akan memilikinya untuk Anda saat Anda berkunjung di masa mendatang juga. Lemak itu mencerminkan senyum King Sui. Kamu orang baik, itu diselesaikan dengan mudah. Insiden tabib ajaib Hua juga tidak terlalu rumit, jadi dia puas dengan bagaimana hari itu berlalu. Orang-orang yang dia panggil tiba di sore hari. Beberapa lusin dari mereka akan bertanggung jawab atas Departemen Makanan Imperial Cuisine Hall dan satu lagi akan merawat orang. Namun, mereka kekurangan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Sayang sekali Yuan Su masih di King Clan. Bagaimanapun, Balai Masakan Kekaisaran King Clan memiliki beberapa ratus orang.
Semuanya di bawah pengawasan Yuan Shu. Tapi di sini, mereka membutuhkan seseorang untuk menjadi penanggung jawab atau seseorang untuk berafiliasi dengan Imperial Cuisine Hall. Itu untuk kasus ketika seseorang menantang mereka. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atau afiliasi akan turun tangan ketika mereka tidak berhasil melawannya sendiri. Afiliasi ada di sana, tetapi mereka hanya akan memberikan bantuan jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lemak itu berafiliasi dengan 9 benua makanan residence. Karena itu, keterampilan kulinernya pasti sangat luar biasa untuk dinamai dewa kuliner, tetapi dia bersungguh-sungguh. Justru karena itulah Nine Continents Food Residence mengirimnya untuk menantang Imperial Cuisine Hall yang baru dibuka. Untuk dewa kuliner, itu adalah perendahan dan penghinaan, tetapi si gendut adalah orang yang mudah diajak bicara. Selain itu, dengan posisi Nine Continents Food Residence, mereka akan memiliki banyak dewa kuliner yang berafiliasi, jadi ini juga tidak aneh. King Sui secara alami mengambil peran sebagai penanggung jawab di aula masakan kekaisaran ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus menemukan atau melatih seseorang untuk menggantikannya. Karena dia akan berada di sini untuk beberapa waktu, melatih seseorang tidak akan menjadi masalah. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa tidak mudah menemukan seseorang untuk dilatih. Dia berada di wilayah yang tidak dikenalnya, dan setelah banyak berpikir, dia memutuskan untuk menyerahkannya pada keberuntungan. Setelah menyibukkan diri sepanjang hari, dia kembali ke kamar dengan 2 wanita di belakangnya. King Sui memegang satu di setiap lengan dan duduk di samping tempat tidur. Wajah para wanita itu diwarnai merah. Setelah King Sui menikmati petualangan, memiliki beberapa pasangan, semuanya menjadi alami. Sekarang, dia tidur dengan 2 wanita itu setiap malam. Tubuh mereka yang menggairahkan sehalus batu giok, dan kulit ketat mereka memiliki kilau seputih salju. Tidak ada 1 ons lemak pun di tubuh mereka. Puntung mereka gagah dan bulat, dengan dada yang sama besar dan kuncup bunga cerah yang bergoyang seperti bunga popi melawan angin sepoi-sepoi. Bibir King Sui kering saat darahnya melesat ke atap. Dia menyadari bahwa dia sama bersemangatnya setiap saat. Ada pepatah bahwa di balik setiap wanita cantik, akan ada pria yang bersamanya sampai dia sakit. Namun, King Sui tidak berpikir bahwa mereka belum cukup memikat atau berperilaku superior seperti wanitanya. Dikatakan bahwa seperti anggur, wanita cantik menjadi semakin cantik seiring waktu. Pada saat itu, bahkan jika mereka dipenuhi dengan rambut putih dan kerutan, Anda masih akan mengira mereka cantik. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.